Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 16 yang berbunyi, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, Dia adalah Tuhan Allah kita, dan kita ini umat miliknya. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 ini juga tegas dan nyata diungkapkan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Janji-janji Tuhan Allah Bapa kita itu sungguh sangat indah, karena Tuhan akan diam bersama-sama orang yang hidup kudus seturut dengan kebenaran firman-Nya, dan yang selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan yang meninggalkan segala perbuatan dosa dan kenajisan di hadapan hadirat-Nya. Berbahagialah kita apabila Tuhan berkenan tinggal di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi sangat indah, penuh kedamaian, kebahagiaan, selalu dilindungi Tuhan dari segala macam penggoda dan malapetaka. Kiranya Roh Kudus menyertai kita, umat milik Tuhan yang beriman dan percaya kepada Kristus ini, untuk mampu hidup kudus, selalu bertakwa maupun beriman, percaya dengan teguh, berlindung di bawah naungan kasih Tuhan, serta hidup menuruti kebenaran firman-Nya itu. Agar Tuhan berkenan tinggal di dalam kehidupan kita, hendaknya kita jangan pernah menduakan Tuhan dengan masih mau mempercayakan diri kepada kuasa-kuasa ilah atau berhala duniawi. Karena hanya Tuhan Allah Bapa kita yang kita kenali di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang kita harus andalkan, di mana Ialah tempat berlindung bagi kita umat-Nya. Ingatlah akan Mazmur 91 ayat 9-11 ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami orang yang beriman percaya kepadamu adalah bait dari Allah atau rumah dari Allah yang hidup, tentu menurut kebenaran firman Allah itu sendiri. Sungguh Tuhan berkenan diam bersama-sama dengan kami, dan di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami, dan Tuhan berjanji untuk tetap menjadi Allah tempat perlindungan kami. Kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kuat kuasa Roh Kudus pasti akan melindungi, menyertai, mengarahkan akan segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami
Kata-kata kami senantiasa kiranya dapat mengungkapkan kata-kata yang mencerminkan akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan kami harus selalu ingat bagaimana seharusnya melaksanakan hidup ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan bagi kami dari masa ke masa, dimanapun kami berada, kapanpun kami melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tentu kami tidak perlu ragukan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami seutuhnya. Ketika saat ini kami sedang menghadapi pergumulan maupun permasalahan ataupun hal yang berkaitan dengan persoalan hidup jasmani maupun rohani kami, dalam hubungan kami dengan Tuhan yang wujud nyatanya harus dilakukan dalam hidup kami sehari-hari, tentu saja kami merasakan akibat dari hal yang tidak indah bisa juga merusak kesehatan baik jasmani kami, terlebih rohani kami ini. Berdampak juga pada adanya sakit yang datang ke dalam hidup kami secara fisik. Kami percaya Tuhanlah yang harus kami andalkan sepenuhnya, Sang Maha Penyembuh bagi setiap sakit penyakit yang sekarang ini masih saja kami derita. Pasti Tuhan akan campur tangan melalui sarana perawatan, juga di dalam pola makan, pola hidup kami, untuk senantiasa kami boleh merasakan bahwa kepulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit itu dapat terjadi dalam hidup kami ketika kami tahu membiarkan Tuhan itu untuk bekerja mengusir segala kuasa sakit penyakit apapun juga, sehingga kami dapat hidup dalam hidup tentram, damai, penuh sukacita dan bahagia, karena kami sungguh adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu saja kami bersembah sujud memohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.